Mereka yang masih apa ya bimbang masalah ini, jangan kalian cinta Buddha atau lagi melabel saya haters lah, HTI. Enggak, HTI saya, HKBP-nya saya sejak lahir, ya sejak lahir saya terdiri sampai dibaptis HKBP. Enggak ada hubungan saya dengan HTI. Apa itu Huria terkenal Indonesia itu, ya saya HKBP, Huria Kristen Batak Protestan. Gak ada hubungannya dengan HTI, gak ada hubungannya dengan haters. Ya seringkali digiring-giring itu ya. Pembenci lah, HTI lah. Ini mencari kebenaran loh. Kan data-datanya ada. Kalau saya hoax, tentu saya sudah dilaporkan sama UGM. Mereka sendiri yang merekomendasikan kemarin untuk saya melihat lembar pengesahan skripsi Saminuddin Baru itu ada di video itu. Makanya malu kurasa UGM merilis itu. Malu. Ya ketahuan bohong lagi, dan bohong lagi. Ya. Jangan bersembunyi kalian karena pimpinan tertinggi. Malu. Ya, nggak adanya rasa malu kalian sebagai dosen. Apa nggak kalian baca dulu sebelum menyuplai data kepada saya kemarin? Pihak UGM. Ya, skripsi dari Saminuddin Baru itu dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis sebagai sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana. Kan nggak cocok ini gelar sarjana kehutanan, tesis untuk S2. Padahal yang lain-lain skripsi. Apalagi alasan kalian? Aduh. Terus ada juga ya sekarang orang, untuk apa diributin ijazah orang lain bla bla bla. Iya, coba kau bilang sama anakmu, gak usah sekolah nak, palsu aja, gak usah sekolah kau, bisa jadi presiden. Gimana sih? Ya. Jangan demi seorang Jokowi semua moralitas itu diabaikan. Ya. Untuk apa ngeributin? Ya kita ributin lah, nanti terjadi lagi. Mau kalian terjadi lagi? Kan konyol seperti itu terjadi lagi. Ini kan supaya jangan terjadi lagi, supaya KPUD lebih tertib, lebih seksama, gitu loh. Dan kita akan kuliti juga Fufufafa, ya. Fufufafa akan kita kuliti, siap-siap aja, ya. Jangan tidur nyenyak dulu, ya. Setelah ini akan kita kuliti lagi Fufufafa, ijazah wapres dan lainnya, ya. Pasti tuh. Kita tidak akan berhenti di sini. Ini masih titik masuk. Belum sampai titik keluar. Titik masuk. Apalagi kalau saya dikasih surat tugas dalam bentuk kepres oleh Pak Prabowo Subianto untuk menambang data di servernya Kaskus. Wah, bisa selesai itu Pak Prabowo Subianto. Ya, kalau Bapak mau, ayo Pak, gitu. Kalaupun sudah dihapus, masih bisa kita bulung-bulung itu. Masih dapat. Sebelum terlambat Pak Prabowo buatlah surat tugas itu. Biar kita kaji servernya Kaskus itu. Karena kan kita nggak punya surat tugas. Kok dari presiden kan, wah mereka pun harus tunjuk, kita periksa itu. Oh, itu loh Pak. Ya kan Pak? Pak Prabowo Subianto berani nggak memberikan surat tugas untuk saya dan tim memeriksa itu. Servernya Kaskus itu, yang katanya ada di Indonesia sekarang itu, ya, itu Pak Prabowo beri tuntas dan periksa juga jasa-jasa apa itu yang lain, yang banyak kontroversi. Karena ini nggak sampai di sini, akan berlanjut ke mana-mana. Gitu, ya kan? Saya anti dinasti memang, itu apa saya anti dinasti. Karena apa? Karena negara ini bukan punya keluarga demi keluarga. Enak kali ya, otak-atik konstitusi, anaknya jadi wapres. Bah, enak kali. Ya. Itu bukan fair play itu. Indonesia bukan punya keluarga. Indonesia punya rakyat. Ya enggak Pak Prabowo Subianto? Janganlah bilang lagi nanti hidup Jokowi Pak. Pilih-pilihun. Untuk memeriksa itu servernya Kaskus. Ya, walaupun sudah di-delete itu, bisa itu kita korek-korek, kita tambang ya, kita rekonstruksi ulang. Sepanjang cuma berupa data teks,
Itu sebuah yang apa itu termasuk cukup mudah itu ya. Kalau Pak Prabowo Subianto menugaskan saya dan lainnya untuk langsung punya surat kepres gitu untuk memeriksa servernya Kaskus, ya gampang itu Pak Prabowo Subianto kan. Ada lagi yang bilang, bang bla bla bla, ajar bang, ada nih siap-siap Rismon dan kaumnya masuk ya terserah kau lah. Ancaman-ancaman gitu kau kiranya masuk apa sama saya? Masuk otak. Komentar kalian itu suruh lapor secepatnya gitu loh. Di mana saya ujaran kebencian? Ya, di mana saya ujaran kebencian? Ilmiah berbasis data, apalagi data primer. Ya, ini data primer Saminuddin baru itu tesis. Data primer lembar pengesahan skripsi Jokowi. Data primer saya foto langsung. Mau apa? Ya. Makanya saya bilang, ya ujaran kebencian, penyebaran hoax, mana? Coba buktikan. Cuma ancaman-ancaman aja, siap-siap masuk penjara, masuk bui. Tahe. Ya. Komentar apa itu ya? Ya, mungkin udah diterjunkan para apa itu, relawan-relawan apa itu, partai berijazah. Nggak ngaruh kita itu. Ya, nggak bakal mundur kita sejengkal pun. Ya. Lembar pengesahan sangat modern. Satu pun di dunia ini tidak ada lembar pengesahan sangat modern seperti di lembar pengesahan Joko Widodo dan Saminuddin baru itu. Apalagi ada tulisan tesis ini yang ditandatangani cuma dosen pembimbing, yang dekan enggak, penguji enggak, kayak apa, toilet paper ini. Ya. Tahe. Indonesia on. Ya, bagaimana kita beradab kalau kita percaya hal-hal. Kenapa sih? Saya heran loh. Kenapa kalian cinta buta gali? Apa karena mendapatkan bansos atau bantuan langsung tunai itu? Itu kan uang rakyat ya, bukan uang Joko Widodo. Ngapain kalian terlalu cinta? Ya. Atau kalian sudah komisaris dibuat seperti itu yang lain-lain itu. Siapa itu? Sylvester. Hercules komisaris di mana rupanya? Makanya saya bilang ya, bagi kalian yang apa ya, terserah kalian lah kalau hidup dalam apa ya, hidup dalam ilusi-ilusi bahwa oh Pak Jokowi baik, bla 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 gitu. Itu kan apa ya, subjektif. Tetapi kalau kita berbasis materi, ya berbasis bukti material, hal itu sirna itu. Bagi orang yang apa ya, otaknya ada dikit ya, otaknya berakal dikit, ya tentu lebih percaya pada bukti-bukti yang saya sajikan daripada klaim-klaim sepihak dari para komentator yang awas masuk bui, awas nanti masuk penjara, bla bla bla. Suruh laporkan cepat. Lama kali pun ya. Dari dulu pun saya waktu mengupas kasus Jessica Wongso, saya sebut itu Karnavian Krishnamurti, ya, jenderal yang pemanipulasi barang bukti digital menggunakan e-Redsock Freemake itu oleh Kombes Muhammad Nur Azhar. Sampai sekarang saya sehat aja itu ya. Sepanjang kita berpendirian, berteguh, pegang teguh pada bukti material, ya sudah, apa lagi ya, ancaman-ancaman itu nggak berarti itu. Kita takutnya sama pencipta alam semesta, bukan sama kalian. Kalian juga busuknya sebagai manusia juga. Ngapain kita takut itu? Ya, nggak ngaruh itu sama saya itu kayak gitu itu. Ya, maju terus, tidak bisa mundur sejengkal pun. Ya, kalau takut kita, terus takut lagi dan takut lagi. Ya, mengancam-ancam, ujaran kebencian, penyebaran berita bohong, hoax segala macam. Pengacara ini. Udah dibilang saya memfoto langsung, memfoto sendiri, hoax katanya. Ya, saya analisa pakai ELA, pakai deep face, bohong katanya. Iya, percaya nggak sih sama ilmiah atau percaya pada pengakuan? Katanya dulu waktu ketemu, lebih percaya materi daripada pengakuan. 1000 pengakuan bernilai 1. Ya, lebih percayalah kita pakai analisa. Kalau
pengacaranya itu butuh data dari saya, ya saya kasih, gitu loh. Tapi jangan kita membela yang salah, ya. Harusnya membela hak yang salah itu agar tidak ditambah-tambahin kesalahannya. Tetapi kalau sampai meniadakan kesalahan, nah itu yang salah itu. Harusnya lembaga akademik menjunjung tinggi transparansi, tanpa harus lewat seluk-beluk hukum. Ya, kalau tahu sendiri kalian gimana hukum di Indonesia ini, ya, yang bisa dipermainkan. Buktinya itu, ya, KM50, ya, peristiwa KM50 itu apa? Fiber optiknya putus 20 jam sebelum 7 Januari 2020, tanggal 6 Januari putus. Alasannya nggak tahu. Yang penting nggak ada sabotase katanya. Diterima aja sama hakimnya, coba bayangkan. Nggak ada analisis serat. Terus di sana ada log database di servernya katanya di Bekasi. Itu kan ketahuan dari log database-nya itu. Ya, kenapa putus karena apa? Itu tahu gitu. Tapi ya cuma dibilang aja ahlinya itu, siapa itu, Anggoro atau apa. Ya, tidak ada sabotase katanya. Nggak dianalisis serat fiber optiknya itu, diputus karena gunting atau apa. Kan diterima aja begitu. Terus rekonstruksi dari apa itu, polisi ya bersandar pada terdakwa saja. Siapa terdakwa polisinya itu yang divonis lepas? Muhammad Yusmin Ohorela dan apa itu, Tawainela, ya, Fikri Ramadan, Tawainela, direkonstruksi berdasarkan keterangan terdakwa. Nggak ada konfirmasi data CCTV, data ilmiah lain, HP, bahkan HP-HP dari mereka pun nggak diekstraksi. Kedua terdakwa polisi itu dan jajaran di atasnya hanya diekstraksi yang sebagai korban pembunuhan ini. Korbannya HP-nya diekstraksi, pelakunya enggak. Itulah hukum di Indonesia. Iya, Fikri Ramadan, Tawainela dan Muhammad Yusmin Ohorela divonis lepas. Karena apa? Ya semua pengakuan. Itulah hukum kita. Pak Prabowo Subianto, apakah ini mau dibenahi atau enggak? Atau tunggu kemarahan rakyat? Ya, kasus Jessica Wongso juga gitu, hakimnya Binsar Gultom, Partai itu di Sutapea, Kesworo, yang sudah gulita itu dipercaya. Ketika di Zoom, itu ada tanda terlihat sesuatu, diterima bulat-bulat, hanya karena si penipu itu Muhammad Noah Lasar dari Polri, gitu loh. Belum lagi kasus Tina Cirebon, yang sudah ada jelas ekstraksi SMS dari digital forensik Polda Jabar, tetap mereka dikurung seumur hidup. Hakim di Mahkamah Agung mengatakan, katanya sudah ditolak ya, itu belum diuji katanya digital forensik itu. Dari polisi loh. Harusnya begitu ada keraguan, ya, lepaskan dulu ya ketujuh orang ini, baru uji lagi itu, gitu loh. Kan kesalahannya nggak diuji itu dari pihak polisi dan jaksa, tetapi ditimpakan kepada terdakwa itu, tetap dikurung seumur hidup, gitu. Ya, Pak Prabowo Subianto, bagaimana ini hukum di Indonesia ini? Ya, belum lagi kasus apa ini, Kanjuruhan, belum lagi kasus Bambang Tri dan Gus Nur, ya, di penjara karena apa itu, pencemaran nama baik atau apa itu, penistaan agama. Padahal ijazahnya pun nggak pernah asli di pengadilan, cuma ijazah fotokopi, legalisir. Coba gimana Pak Prabowo Subianto mau hukum kita ini mau dicintai rakyat kalau seperti ini apanya? Potret hukum di Indonesia ini hakim bisa dibeli. Itu terakhir kan hakimnya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta mana itu? Ya, yang mengadili Thomas Lembong. Itu 60 miliar itu. Uang yang berjaya sekarang ini, duit, itulah yang membuat hancur. Gitu. Ya tinggal beli aja itu hakim. Sudah divonis, selesai. Mana ada hati nuraninya hakimnya itu, anak orang di penjara. Gak peduli dia itu dengan masa depan orang.
60 miliar foya-foya dia keluar negeri. Tetapi nanti hukumannya ringan. Hukumannya ringan, bahkan nanti banding dia atau PK nanti karena sesama hakim itu nanti dikurangi. Karena nanti baik sudah mengabdi 30 tahun seperti Verdi Sambo kan. Sudah mengabdi sekian tahun, 30 tahun, dikurangi. Itu. Begitulah kualitasnya. Jadi saya kira bisa jadi ini Pak Prabowo kalau tidak bertindak, ya, tidak bertindak untuk membenahi hukum ini, maka kemarahan massa, kemarahan rakyat ini bisa terjadi lagi revolusi jilid 2. Makanya secepatnya ini, ya, secepatnya dibenahi hukum ini. Kalau hakim-hakimnya bisa disetir dengan duit, mau jadi apalah Indonesia ini, ya. Kemarin nangis-nangis minta naik gaji, setelah dinaikkan pun gajinya tetap aja sogok, ya. Bagaimana begitu? Pak Prabowo Subianto, apakah Anda diam? Kasus ijazah palsu ini, Pak, terjunkanlah, Pak, ya, tim investigasi eksternal dari mana? Kementerian, dari luar kementerian, ahli-ahli, ahli administrasi, ahli forensik, ahli lainnya, terjunkan agar, ya, kita tidak bersandar pada pengakuan sepihak dari UGM yang nggak ada menunjukkan bukti apapun, cuma sepihak saja. Masa begitu kita percaya? Satu-satunya yang baru pun lembar pengesahan skripsinya Saminuddin Barurito yang katanya teman Jokowi, tapi tulisannya tesis. Ya siapa yang percaya sama UGM kalau kayak gitu? Walaupun itu alma mater saya, ya. Ya siapapun itu. Nggak peduli kita mau alma mater kita atau enggak. Ya kalau salah, ya salah. Gitu. Apa rupanya? Ya. Nggak ada kita apa. Silakan tuntut UGM, tuntut saya kalau saya sebarkan berita bohong. Ya. Kalian yang bohong. Udah jelas ini tesis malah dikasih sebagai perbandingan lembar pengesahan skripsi. Kan kacau kalian ini, ya. Kalau kalian diam terus, ya, diam bungkam dalam kebohongan UGM, maka akan lebih hancur. Gara-gara kalian hancur UGM itu. Padahal, ya, nama baik UGM sampai sebaik ini, itu karena kerja keras dosen-dosen pendahulu yang berintegritas, berani hidup sesuai gajinya. Bukan jual beli ijazah, ya. Itu bukan kerja keras kalian itu. Kalian masuk dosen, UGM sudah bagus namanya. Kalian wakil rektor itu dan sekretaris UGM. Nama UGM jauh lebih bagus dulu daripada sekarang. Apalagi sekarang ini, ya. Nama UGM sudah jauh bagus tanpa ada kalian di sana. Jadi berhentilah berbohong atau menyuplai data-data palsu seperti ini. Ya, tesis ditertawakan dunia. Ya, akan kita buat nanti surat ke luar negeri, ya, ke asosiasi pendidikan. Ya, kita konsep dulu nanti di Jakarta. Ya, kita tulis kalau kalian masih berharap bahwa ini akan selesai sampai di sini dan isu ini redup, maka kita akan minta komunitas internasional bersuara. Gitu loh. Padahal itu pertemuan harusnya disaksikan. Kalau benar, disaksikan semua orang. Pakai speaker ada, ditampilkan di situ, monitor di luar harusnya. Pertemuan itu begini. Nah, di luar ditampilkan lah, karena nggak cukup, tampilkan monitor. Begitu. Tapi alasannya, kan ini silaturahmi. Ini kan halal bihalal. Kalian tidak punya hak. Kami tidak wajib untuk menunjukkan bukti ini pada kalian. Tunggu di pengadilan. Kapan jumpa di pengadilan? Nggak diproses oleh Bareskrim, dihadang sama Listio Sigit Prabowo. Saya adukan pun 6 kali itu Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Noah Lazar memanipulasi barang bukti digital kasus Jessica 6 kali. Nggak ada itu ditindaklanjuti. Ya kapan ketemu di pengadilan? Gitu loh. Ya. Jadi Pak Prabowo Subianto kalau ini nggak dibenahi, apalagi ini redup-redup begitu saja, ini akan bangkit lagi isu ini. Saya yakin akan bangkit lagi isu ini, ya, karena nggak bakal selesai. Apalagi kalau cuma dituduh saya sebagai saya atau Dokter Tifa atau Dokter Surya ujaran kebencian,
Di mana ujaran kebencian? Jangan membungkam demokrasi ini, Pak Prabowo, dengan ujaran kebencian. Ya. Kalau ahli saja bisa dipenjara, maka ini akan menjadi nokta hitam dalam demokrasi Indonesia. Gitu. Buktikan dulu ijazah Joko Widodo asli, baru bicara yang lain-lain. Buktikan dulu uji kertas itu, skripsi Joko Widodo dan ijazahnya, lembar pengesahan dan lainnya, uji tinta dan lainnya, baru kita dikatakan ujaran kebencian. Ya. Susah kan Indonesia ini maju. Ya. Kalau gini, tinggal orang nanti bersuara kali ujaran kebencian, hoax. Indonesia. Tapi nggak apa-apalah, karena mereka di sisi kekuasaan. Ya, mereka bisa berlaku apa saja, menyogok hakim pun bisa. Kayak hakimnya Thomas Lembong itu, 60 miliar. Arif Nuryanta. Karena banyak di sana mafia semacam Jarod Richard yang bisa deal-deal. Sekian dia, sekali miliar ya, masukkan itu kurungan tuh si Rismon itu. Banyak ya, Jarod Richard yang lain masih beredar di sana, bisa dipakai untuk di apa ya. Takut dipenjara maho. Kalau takut saya dipenjara, nggak berdiri saya, meskipun sudah ada larangan dari pihak, adalah bocoran. Tapi nggak apa-apa, kita berikan pelajaran ke Indonesia ini, ya. Bagi kalian yang dibayar untuk komentar selamat gajian, ya, kasih makan itu uang gajian itu, uang apa itu untuk bayaran komentator berapa katanya? 400 perak satu komentar. Kalau online begini pun dapatnya kalian 400, nggak apa-apa lah ya, nggak saya hapus lah kalau di online ini. Biar makan kalian. Hidup kalian kok kena bayaran, itulah ya. Makanya saya bilang penjahat itu jauh lebih jahat daripada pengkritik. Menghancurkan Indonesia ini penjahat itu, penjilat, dibayar untuk berkomentar, itulah kalian hidup paling nista.